Bentar kayak. Iya. Ya kan ada. intinya dia nyaman dulu sama kita. Iya, Kalau dia kalau dia nyaman sama nyaman. kita, dia nggak bakal kemana-mana. Oh, kadang ya kayak di kebun binatang tuh ada juga buaya yang bisa cari cewek. Lain. Itu yang maksudnya. Lain. Uniknya juga kalau paruh bengkok nih kita batuk sedikit di rumah, yang lain batuk nih. Kalau kita sendiri batuk, dia udah bunyi. Untuk tercukupi. Ya. Dan juga jangan anggap peliharaan ini cuma semata peliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel WP Talk With. Malam ini podcast rame ya. Karena kita ngundang komunitas yang menarik dan unik. Tapi mungkin kalau di luar Kalimantan mungkin sudah banyak. Nah, ini komunitas ini adanya di Pangkalan Bun. Jadi saya coba untuk bawa teman-teman ngobrol santai seperti biasa. Kita ulik-ulik hobinya. Siapa tahu mungkin ada yang satu profesi segala macam sama hobi yang disukai ini kan, jadi bisalah ini jadi mungkin gabung apa segala macam. Oke, malam ini saya coba untuk tanya mereka lah gimana hobi-hobi mereka. Bisa dikenalkan satu-satu, Mas? Siap. Oke. Kalau aku biasa dipanggil Arif. Oke. Saya Mikey. Saya Reno. Oke. Tuh teman-teman kita sudah memperkenalkan dirinya. Jadi kita ngobrol santai aja nih malam nih. Siap. Bersantuy. Minum dulu boleh. Yang mau sebat 2 bat boleh, santai. Channel kita channel itu Pak. Iya. Channel menghibur. Baru pertama kali masuk apa nih? YouTube TV. Oh, iya. Jadi kita seru-seruan aja nih lah. Siap. Nah, ini komunitas udah lama. Komunitasnya sudah jalannya 1 tahun sih ya. Oh. Kemarin di hari Selasa tanggal 13 itu sudah 1 tahun. Oh. Nah, pertama kali Nama komunitasnya apa? Kobar Free Kobar Flight. Free Flight. Free Flight. Kobar Free Flight. Oh, Free oke. Flight. Ini cuman hobi piara burung yang jenis kayak gini atau kayak gimana nih hobinya sendiri? Sebenarnya sih kalau hobi memang kecenderungan ke parrot atau burung paruh bengkok yang bisa dimainkan. Kalau kita sih memainkan sebenarnya tuh luas tuh. Banyak bisa dibuat talking, diajak ngobrol, diajak belajar bicara, belajar trik. Cuman yang kita mainkan di sini sih lebih ke terbang. Terbang bebas. Nah, free flight-nya itu iya, tadi. terbang bebas, tapi dia tetap balik tuh ke kita. Oke. Itu yang bikin seru. Itu yang bikin seru. 11-12 sama burung dara lah, ya kan. Oh, Cuman kan iya. pakai pasangan tuh. Kalau dia enggak, dia datang ke. Oh, jadi kita gini kan dia terbang. Dia Oh, terbang oke. bebas. Ntar waktu kita panggil balik, kadang sesuai kemauan dia balik sendiri juga biasa. Oh. Seperti itu. Jadi asik juga ternyata nih teman-teman nih. Boleh lah. Seru nih. Komunitas udah banyak orang di Pangkalan Bun. Membernya itu Membernya. udah banyak sebenarnya. Cuman yang main nih kita kata aja mungkin karena posisi lagi pandemi kan. Oke. Kerja. Teman-teman, banyak kesibukan. Luar kota. Jadi nggak mesti 30 orang sih di sini. Tapi hampir 30. Iya, hampir Cuma 30. yang sering aktif untuk latihan sendiri ya mungkin sekitar 10 10 orang lah. Oke. Yang sering rutin. Ya, Rutin main main. kan sibuk, ada yang di luar kota, ada yang di Oh. mana. Tapi meskipun dia nggak main di lapangan, kadang di WA, grup Aktif. WA Aktif. aktif. Oke. Tapi kayak kemarin kita sempat ngobrol segala macam dari kecamatan sebelah atau kabupaten sebelah ada main-main ke sini nggak? Ada. Ada. Dari apa namanya Manis mata. Manis Mata ada. Oke. Terus dari Natai Kerbau ada. Dari Kota Waringin. Kota Waringin ada. Terus cuma kita di seberang Gajah apa mana tuh? Pedulangan kan? Keraya. Di Keraya Oh, ada. Keraya. Cuman karena berhalangan Jarak. tempat, Oh, iya kan jauh kan. Ah, Terus dalam masa yang kayak gini juga mungkin Sibuk beliau. sibuk nggak bisa ikut gabung. Cuman kalau di grup
aktif aja, saling sharing itu aja sih. Tapi kalau dia pas main ke Pangkalan Bun tetap main. Nah, tetap main bareng. Kita tetap hadir bareng. Oh. Jadi ya nemani lah ya Iya. sama-sama. Boleh lah dikatakan kayak gitu lah. Iya. Soalnya kalau main sendiri tuh gak enak. Ini main tuh rame-rame, ya kan seru. Namanya juga hobi. Iya, benar. Single fighter gue. Iya. Tapi kalau ini kan free flight ya. Free Iya. flight. Berarti kita burung terlepas, dia terbang, termutar nanti balik ke kita sendiri, Iya, segala benar. macam. Nah, itu ada memang kayak khusus tempatnya yang lapangan yang nggak ada pohon segala macam apa segala, takutnya kan pada saat ya ketidaktahuan saya kan, Iya. takutnya pas banyak pohon memilih spot yang banyak pohon segala macam dia malah nyangkut di pohon apa segala macam. Nah itu kalau itu sih sebenarnya karakter burung sih mas. Oh, Nah kita kan memahami karakter burung kita. Burung kita ini bisa diterbangkan di mana posisinya. oke. Ada sebagian burung ini karakternya dia nakal, ada yang sering main di pohon dulu baru balik lagi ke kita. Ya. Kita cari spotnya yang lapang. Kalau untuk burung kita yang memang sudah terbiasa dia main, itu namanya urban. Dia main urban, Urban main di tuh bawah pohon, di dalam tengah kota, kota. kota. Oke, ya kita bebas mau main seperti itu gitu. Jadi kita spot kita pilih sesuai karakter burung masing-masing. Itulah burung kita ya. Karena burung kita bukan peliharaan ya mas. Oh, iya, Ya iya. atau kita partner, dia ngerti Oh, iya. karakter dia. Oke. Nakalnya dia kita paham gitu. Oke. Tapi yang bikin seru tuh sebenarnya urban tadi mas. Kalau Hmm. urban tuh kita pernah main di atas atap di seberangnya Bali Indah. Kan toko teman ada tingkat loteng gitu. Pernah main. Rooftopnya? Nah, lemparnya di situ. Jadi itu yang bikin seru. Oke. Nah, main di Kampung Pelangi juga seru. Oh. Dan banyak walet. Ah. Jadi rintangan juga tersendiri. Sampai ada 2 burung hilang yang kecil-kecil. Oh, ngikut. Ngikut walet, dikejar walet. Oke. Jadi 1:100 lah dikejar walet. Tapi pasrah nggak apa-apa. Kita kan udah tahu resikonya. Kita punya hobi, kita lempar. Ya, Nah itu resikonya. Risikonya mau balik, syukur Nggak nggak balik ya dicari. Betul juga sih. Iya. Karena sebenarnya sih mas, kalau misalkan burung itu terlepas atau di luar jangkauan kita nih Ya. untuk mantaunya ya, takutnya tuh kalau dia survive di alam sendiri, karena kita rata-rata ini kan peliharanya dari dia belum bisa terbang tuh, belum tahu cari makan, jadi kita ajari dia untuk makan biji, terus diloloh itu dipaksa buat dia makan, Oh, ya kan? Diajari makan sendiri. Jadi kalau misalkan dia terlepas, Ya. terus hilang pantauan kita, dia nggak tahu balik ke owner, ketangkap orang lah misalkan, Oke. ya, ketangkap orang dikasih nih makan, dia nggak mau makan karena nggak biasa makan itu misalkan. Oke. Takutnya seperti itu, malah ujung-ujungnya mati. Ya kan, kasihan sebenarnya. Mereka pun butuh juga tuh, kayak misalkan kita ajar dia seperti liar, Oke. semi liar lah kalau kita bilang untuk semi liar. Jadi apabila nanti dia terlepas, dia bisa survive di alam. Oke. Nah, jadi nggak ketergantungan sekali sama kita. Jadi Oke. kita ajari makan. Jadi biji. nalurinya tetap harus tetap harus diajari. Ya istilahnya menghewankan hewan lah ya. Iya. Kita nggak ngambil Menghewankan hewan. semua hak dia gitu kan, enggak. Oke. Tetap kita lajarin alam secara liar Semua yang bernyawa pasti balik sama yang punya. Siap, mantap. Ini kalau yang hobi kayak gini mahal nggak sih? Enggak, sebenarnya kalau hobi itu saya bilang nggak mahal kalau orang tuh memang nge-range-nya atau ngukurnya itu bukan ngukur karena uang. Oke. Ya. Kalau rata-rata orang kan mikirnya burung ini jutaan, Oke. terus dilepas ini apa nggak takut atau gimana. Tapi kalau orang namanya senang ya berapapun ya nggak akan jadi masalah. Yang penting hatinya senang. Jadi relatif. Sebenarnya untuk bisa free fly itu semua burung bisa. Oke. Semua burung bisa. Semua burung bisa. Walaupun tidak paruh bengkok sebenarnya bisa. Semuanya Bisa bisa. melatih, memahami karakter si Ya. burung tersebut. Cuma lebih cerdas untuk paruh bengkoknya. Lebih Itu cepat yang untuk ya. diajarin Ya. segala macam. Oke. Lebih mudah, terus lebih friendly sama human, sama orang tuh lebih cepat friendly-nya. Nggak panikan lah ya burung kayak gitu. Sebenarnya sih ada juga yang panik juga. mudah panik. Cuman memang harus kita latih dengan cara ramai, sering itu nanti dia akan berkurang kepanikannya. Rata-rata itu.
sebenarnya tuh dia tuh panik tuh kan karena merasa terancam tuh, iya ada orangnya serem kaget misalkan, ya, mungkin ada apa segala macam, kaget itu. mungkin lingkungan baru apa segala macam ya, yang nggak betul. biasa kan, Betul. makanya harus dibiasakan di tempat rame, ya. di tempat yang agak sedikit hutan apa segala macam kan kayak gitu. Iya. Kalau masalah yang kayak gini nggak ada hitungan mahal apa segala macam ya, sebenarnya. ya mungkin namanya hobi kali ya, berapapun. Tapi kalau ini yang kayak gini kisaran berapa tuh? Kalau ini kisaran 3,5 juta sampai 6. Sampai 6 juta untuk harga anakannya. Harga anakannya? Iya. Ya, kita beli anakan semua. Anakan semua. Jadi kita adopsinya dia waktu anakan masih belum. Oh, jadi dilatihnya dari kecil, memang dari sejak dini tuh dididik. Iya. Jadi orang tua asuh kan. Sebelum 2 bulan tuh udah bisa terbang. Kita ngajari dia terbang itu ya kita. Jadi bukan induknya kalau dalam kan dia Induknya induknya yang yang ngajarin dia terbang. Tapi di sini kita yang ngajarin dia terbang. Oke. Jadi Itu langsung kita terbangin gitu. iya, kita latih. jadi di dalamnya tuh ada istilahnya fly to me. Bumerang fly to me itu dia marahnya owner kata orang. Datangin ownernya. Datangin sendiri. ownernya. Dia datang Oke. macam-macam. Kita latih tuh. Tiba-tiba dia nyangkut di pohon apa segala macam. Kan ada sempat kita cerita kemarin, dia sampai sore, sampai mau maghrib. Suka-dukanya itu. Suka-dukanya Itu. Tapi kita kan ya namanya punya komunitas, punya grup. Ya kita di situ biasanya saling membantu lah. Oke. Solidaritasnya kuat di situ. Maksudnya tuh kayak bantu ngeliatin, mantau kan. Oh, burungnya masih di situ. Udah tungguin sama-sama bareng apa segala macam. Ada beberapa karakter burung meskipun dia nyangkut terus kita panggil dia datang. Ada misalkan dia lagi kenyang nih, dia asik di situ. Main di situ. Masih Ada. main. Oh, pengen kadang kalau udah jenuh kita sampai malam ya kita tinggal pulang. Tapi dia nggak kemana-mana tuh. Besok pagi kita datang naik ke lapang kita panggil pasti turun dia. Ya, di sekitar situ. Di sekitar situ. Kita panggil pasti dia datang, entah dari dalam hutan dari mana dia balik. Oh, Kecuali ditangkap orang. Orang lain cerita itu. yang cerita. Atau dia Itu masalah yang datang. Iya, itu yang ingin kita edukasikan sih sebenarnya. Udah ditangkap orang, mohonlah pertolongannya gitu. Oke. Kadang kayak kehilangan anak kita. Anak mana-mana nih Iya kan? Itu datang masalah ya. Gitu. Masalahnya pusing, langsung apa segala macam. Sebenarnya kalau orang itu pun apa mas ada etika baik ke kita, maksudnya ngabari kita kan sering share juga di Facebook kalau kehilangan. Kita ada ngabarin nih mas burungnya apa saya dapat di sini posisi belum ada di saya. Itu pun kita nggak cuma kok mas. Orang tuh juga kita ada terima kasihnya, segala imbalannya ada. Cuma kadang orang kan ngeliat seneng nih, seneng burungnya sembunyiin aja. Nah kalau kita ada sebagian seperti itu. Kadang malah dijualnya sendiri, ada juga. Karena sering ketahuan kita dijualnya sendiri. Itu sih sebenarnya disayangkan sih mas. Ya kan kita kehilangan anak lah. Kita dari dia baru masih bayi cinder gitu, kita ngerawat dia sampai besar, ngajarin dia terbang, sampai dia bisa main kemana-mana. Ternyata diambil orang gimana rasanya kan gitu. Mungkin ada juga orang yang pada saat menemukan burung itu dia minta upah UMR. Itu dia. Kadang ada juga seperti itu. Ada. Itu yang celaka tuh. Begitu dia nemuin, ya mas saya nemuin, tapi saya dikasih nggak nih? Tapi nominalnya UMR. Nanti ada mas kita balas masanya gitu. Kalau dia kehilangan anak, anaknya saya nemu kok gitu. Balik UMR dong gitu. Ya kan? Sama aja kita kehilangan anak. Kadang kan yang kadang dimintain apa kita. Ya maksudnya kalau kehilangan teman-teman, kehilangan partnernya, hobinya ini, burungnya ini, otomatis kan kita ada duit terima kasihnya lah ya. Cuman kadang orang di situ kadang merasa apa segala macam. Memanfaatkan. Kalau orang nanya kan itu bukti burung apa boleh sampean kan gitu. Kalau kita balas juga mas. Anak sampean buktinya apa? Dia mungkin pasti kakak ya kan akte lahir. Kalau kita kan ada juga akte lahirnya dia, sertifikatnya ada semua. Nah, sebenarnya sama aja seperti itu. Foto, video, bukti fisiknya. Fisiknya ada. Terus sama ring juga jadi kasih kayak ini ada semua. Kita ada ring editor semua. Apa mungkin kan burung ini kok taunya kan sama majikannya kan? Iya, betul. Begitu sama orang lain mungkin dia agak sedikit lebih kayak kebanyakan di kandang orang stres. Kita lihat itu burung kita yang ditangkap orang sampai ketemu 1 minggu gitu kan. Itu dia stres di kandang dan dia nggak mau makan. Walaupun makanan pun sama makan dia nggak mau makan karena dia pisah dari owner. Dia stres, dia murung terus gitu. Ada juga. Kasihan sih gitu. Ya, kayak anak kita tangkap orang kan dia pasti stres di burung orang. Benar juga pak. Itu sih.
Tapi kalau burung kayak gini misalnya pas nggak free flight gitu dikandangin atau ditaruh aja kayak gini di rumah? Kalau kita sebenarnya lebih aman kandang, tapi spesifikasinya apa memenuhi untuk dia gitu mas. Nah takutnya kalau di luar ada orang lewat tuh bagus burung ini kan gitu. Iya. Main-main di pagar Biasa cobaan alam kan gitu. Wah. Kadang-kadang sih sebenarnya untuk aman aja. Kalau ada predator atau kucing, Hmm. dia harus Iya. pakai terus kabur. Benar itu sih yang dikhawatirkan ya mungkin Iya. jadi dikandangin. Cuman kandangnya kan harus standarnya lah. Standar juga sih. Maksudnya nggak pas untuk body dia. Iya. Nggak terlalu kecil. Kalau kita di rumah lagi nggak sibuk ya kadang kita lepas dalam rumah sih. Kita masuk ke dalam rumah kita lepas dia main aja di dalam rumah itu kita panggil dia datang kita main-main di badan kita. Ah. Dia main di badan kita terus gini nggak mau jauh sama Sama pemiliknya. Anteng. dia mau Nah buktinya kayak gini kan? Nah. Anteng nih mas. Lama di tangan, nggak gedebur. Iya. Dia udah biasa ya di Iya. lepas apa segala macam. Udah terbiasa. Terlatih lah Iya. kayak gitu. Kebiasaan. Tapi kalau misalnya berarti kayak elang segala macam tuh Bisa. bisa juga nggak misalnya ada teman yang mungkin pelihara elang segala macam untuk coba gabung ke free flight. Boleh. Boleh aja. Apa Mas. nggak malah ngelihat yang lain dikiranya Nah. mangsa atau gimana? Cuman gini mas, apa namanya kalau untuk elang itu kan sifat alaminya kan berburu, Oke. bertahan hidup suka di alam, memangsa, ya kan? Pemangsa lah dia tuh, bukannya. Kalau ini kan dia di alam koloni mas, Oke. berkoloni, jadi kan dia itu lebih friendly lah sama yang lain. Kalau itu kan attacking, suka cari mangsa. Iya. Jadi kalau misalkan main bareng, yang dikhawatirkan saat dia dilepas bersamaan, dia malah nyerang nyerang yang temannya nih. Oh. Burung yang lain ada burung kecil, cindil, cus katanya udah. ya, akhirnya makanya dia kan, bergiliran. Giliran. Biasanya kita nerbangin parot dulu, parrot sudah masuk semua, parrotnya sudah masuk di box-boxnya masing-masing, Baru baru elang main. Oh. Elangnya main. Biasanya kalau elang sih ya kebanyakan kalau free fly jarang, cuma dia banyak hunting mas. Penting. Oh, Cari Berburu. Oh, dia berburu, dia Dilempar. berburu binatang-binatang apa? Oke. Kasih ke ownernya. Kasih owner ke bawah. Oke. Dia nangkap nanti ownernya sudah datang, dia dikasih ke owner, dia naik lagi ke sarung tangan, buat hunting lagi. Lempar lagi. Tapi di sini ada nggak sih? Yang Sempat ada. sempat dulu udah punah sekarang. Sempat ada sudah punah. Karena kan elang juga agak repot kan makannya Iya. daging. Oh. Kecuali sultan kali ya. Iya. Kalau gini kan mungkin biji-bijian, Iya. segala macam. Tapi yang elang sama paruh bengkok kalau dinilai dari segi makanan borosnya, boros elang sih kalau menurut saya mas. Iya. Khusus elang. Iya. Karena juga mungkin kalau sudah jadi peliharaan gitu nggak mungkin tuh daging sembarangan. Iya. Iya kan? Betul. Pasti dagingnya. Kombi Iya. terus, kombi terus. Harus ada kalsiumnya. Kalau Ah. ayam terus dia bisa lumpuh kalau yang jenis-jenis elang gitu. Harus berseling. Karena saya sudah pernah melihara juga Oke. dulu. Nah, kalau burung hantu kira-kira bisa nggak sih? Nggak. Bisa, burung Bisa, hantu free bisa fly juga. bisa. Bisa hunting malam dia. Oh. Burung hantu malah hunting malam dia. Hunting malam di sawah biasanya kalau orang di Jawa, teman-teman di Jawa sih banyak kan gitu. Hunting di sawah. Bisa. Ya, Buat unik juga kan. Iya, betul. Tapi kan kalau kayak gini ngeliatnya warna-warni apa segala macam tuh Iya. segar. Iya. Parasnya ya, lihat parasnya. Bisa mengidentifikasi nggak dari warna? Oh ini jantan atau betina? Tergantung burung mas. Tergantung. Nah, ada beberapa Harus yang jenis burung yang nggak bisa kita identifikasi dari bentuk fisik. Hmm. Ini Mau contoh. paruh, bulu, terus size, tuh ada yang susah kayak gini. Ini Indian ringneck, burung dari India. Dia ini nggak bisa kita tahu seksinya, kelaminnya kalau belum 2 tahun. Oh. Nah, cuman ada cara itu untuk kita bisa mengetahuinya sebelum umurnya itu. Kalau di Jawa sih ada tuh namanya lab untuk cek kelaminnya. Jadi nanti dimasukkan lab, nanti dicek di sana dari sampel bulu, boleh dari sampel darah, nanti akan kelihatan tuh seksinya. Oh. Nah, kalau jantan biasanya itu kalau misalnya jenis ini ya, nanti dia di 2 tahun ke atas itu nanti akan ada kalungnya di sini. Ring. Ada Kan dia ada namanya kalungnya. ringneck. Untuk yang jenis ini. Untuk yang jenis ini. Tapi kalau untuk jenis yang seperti ini, Nggak ini bisa, Mas. kalau ini nggak bisa. Mau sampai di usia tua dia kita bedakan untuk Sama. kasat mata nggak bisa. Hampir Dia sama. harus DNA seksi. Memang harus di Dia parsnya sama persis. Beda sama Cek yang ini. kecilnya. Kalau ini sekilap mata langsung kelihatan mas. Dari bayi udah kelihatan. Oh gitu. Dia betinanya warnanya merah.
Kalau Bordernya merah biru. Iya. Merah biru. Kalau jantannya dia hijau merah. Nah, kombinasinya dia. Nah berarti kalau yang free flight kayak gini Jantan. harus jantan atau betina? sama Bebas. aja. Bebas saja. Bisa semua. Oke, jadi nggak ada spesifikasi yang cuma free flight yang jantan gitu. Tapi bisa aja tuh Bisa dua-duanya aja. jantan betina. Cuman kan kalau misalkan kita tahu jantan betina ini ngasih namanya enak. Oke. Nah kalau misal kita nggak tahu nih, jadi nama yang ansek kira-kira gimana ya namanya apa itu kan susah. Iya sih. Masa pagi berubah malam berubah kan? Nanti kalau lenggok dia. Ya makanya. Masa jangan kasih nama Betty kan? Nanti free flight sore syukur ulang. Maka dulu ternyata dia kan. Enggak gitu tuh. Lebih ke nama. sih. Malam Siska, pagi Jono. Iya. Susah nyari nama yang ansek tuh memang susah. Oke. Tapi dia biasanya respon. Kalau misalkan dikasih satu nama, dipanggil nama lain nggak mau. Bisa nggak mau. Tetap nama itu. Dan harus suara owner itu tadi. Oke. Nah, karena dia terbiasa dari waktu di Loloh. Waktu di Loloh kita panggil namanya. Waktu di Loloh kita panggil namanya. Atau kita mainkan fluid. Oh. Gitu mas. Jadi kalau mau main free flight itu alat apa aja yang dibutuhkan? Fluid, speed pointer ini, Biasanya Untuk kasih reward, untuk kasih makan. reward hadiah buat makannya. Kalau dia sudah landing ke tangan, Oke. mendarat ke tangan, lanjut ini nih. kita kasih. Ya, bisa kita kasih reward ya dia kalau harus main bintang tuh itu kayak gini. Oh, Saya di teman sepeda jalan iya. sendiri dia. Dia nggak perlu kita ajarin. Ini rewardnya dia kayak gini langsung aja. Oke. Jadi habis diajarin dia bisa apa? Dikasih Reward. Reward ya. Reward itu bahasa Indonesia hadiah. Kayak MLM aja pak. Ada Kasih reward ya? macam ya. Oh udah Senang. udah mulai itu dia kan. Mulai keluar-keluar. Udah tinggal dikasih rasa makan udah apa-apa. Wis. Senang ya. sih. Senang. Kayaknya saya nanti itu pak beli juga pak. Ya. Burung pipit. Boleh. Pins boleh banget. Tapi burung pipit kan bisa. Bisa. Kenari aja bisa. Tapi dari anakan dong. Ya harus dari anakan. Nah, itulah tantangan kita merawat dari bayi. Iya. Dari bayi. Seperti anak sendiri. Iya. Kadang malah kalah anaknya. Kalau gimana? Lanjut. Nah kalau misalkan dari adopsinya udah gede, sebenarnya bisa cuman butuh waktu yang lama. Karena sebelumnya dia kan sudah nyaman sama kebiasaannya setiap hari tuh. Kayak makannya sendiri, nggak biasa dikasih langsung sama orang. Jadi Oke. perlu proses yang cukup lama lah. Kalau dari kecil kan cepat tuh ngejalin ikatan antara si pemilik dan burung. Ya. Itu lebih cepat karena dia kan udah tahu apa namanya induknya, tahu siapa. Jadi dia taunya kita nih. Iya. Taunya kita induknya, kita yang kasih makan. Jadi Ini bisa dilajarin ngomong juga nggak sih? bisa. Bisa. Kalau untuk jenis paruh bengkok hampir semua, cuman nggak semuanya sih. Nggak semuanya Nggak jelas. semuanya bisa ngomong dan hanya beberapa pun yang bisa ngomong dengan pasif tuh, contohnya kayak kakak tua. Nah itu tuh kan. Terus kayak burung apa ya? Ini Burung butet ini bisa. Nuri bayan. Nuri itu juga bisa. beda Dan ada Jawa juga- bisa juga. Ada juga yang nggak bisa. Ah. Kayak lovebird itu kan paruh bengkok juga. Ah. Itu nggak bisa Oh ngomong. nggak bisa. Hanya beberapa. Dia cuma tahu cinta kayaknya. Iya. Lovebird kan. Ya nggak apa-apa lah, romantis sedikit ya kan. Betul, biar nggak tegang. Ini bisa nggak nih di itu? Oh bisa. Oke. Ya kita sama-sama abu-abu kan. Pas sama abu nih. Come on. Nah, Wih. ya gitu. Ini Mantap. kelihatan nih di kamera, kelihatan nih. Hmm. Ya memang suka-suka gigit-gigit gitu. Bukan Iya. gigit sih ya, lebih kayak main aja sih ya. Lebih main. suka Bukan main. kayak dia lapar atau gimana nggak sih? Enggak, itu memang habitnya, kebiasaan. Oh. Kebiasaan burung paruh bengkok itu gigit-gigit sudah umumnya. Yang kita takutkan tuh kalau nggak gigit-gigit nih berarti ada kelainan nih. Dia sakit atau apa dia murung nggak mau gigit. Ini kalau ketemu yang sama lebih gede itu mungkin dikandangin sama itu tuh. Dia itu nggak yang gede ngerusuhin yang kecil nggak? Biasanya Biasanya gitu. Jadi kandang juga dipisah tuh. Iya, Bisa, harus bisa. sendiri. jenis sendiri. Beda jenis kita bisa, kalau satu jenis Satu jenis bisa nggak lebih aman. Kalau beda jenis Cuma kalau udah friendly, boleh baby bareng dia besar tumbuh bareng biasa aman. hmm,
meskipun beda Kalau jenis. burungnya friendly ya. Kalau burungnya kan karakter beda-beda. Ada yang dari kecil kita gabungin bareng aja juga dia nggak friendly sama temennya juga. Ngajar. Macam-macam sih. Ya, seru nih. Kemarin waktu ular saya nggak berani. Nah, kalau burung saya berani kan saya juga punya. Disimpan nih. Simpan, cuman. Ya. Berbulu. Ini juga Pak. Kayak Tapi seru lah ini kan punya hiburan kayak gini. Gak stres juga ya di rumah. Ya. cukup terhibur lah, maksudnya tuh aman untuk dimainkan anak-anak, Iya. terus yang dewasa juga aman juga, tidak membahayakan. Ini juga kayaknya ngurusnya aduh tuh ya Allah. Ngurusnya juga nggak itu ya. Nggak ribet. Nggak terlalu ribet. Ribet. Mungkin pelajaran yang paling enak mereka serap mungkin free flight itu ya. Ya, Karena kan ada saya ngelihat beberapa di YouTube apa segala macam dia bisa ini mutarin ada yang main apa drum apa segala macam tuh main basket segala macam itu mungkin agak sedikit lebih sulit ya. Nggak butuh lebih proses, Lebih ekstra. Lebih proses ekstra lama. latihan. Ada sekolahnya juga sih Mas. Oh kalau iya, gitu. ada sekolah juga ternyata sama kayak kita Pak. Iya. Kayak burung-burung artis-artis tuh kayak punyanya Uya Kuya, Uya Kuya. punya Irfan Hakim. Nah, itu kan rata-rata burungnya disekolahin Sekolahin. buat trade. Lumayan sekolahinnya sampai bisa tuh. Kalau ukuran burung kecil ya kalau nominal 1 juta ke atas untuk nyekolahin ada. Oh, tapi sampai Bicara bisa. nominal Sampai bisa. Kalau Yakin nggak bisa nggak bayar. Oke, oh gitu. Nah, Cuman di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Iya, karena tidak. Ya. Aslinya seru. Peminatnya kan masih sedikit. masih sedikit. Biasanya yang burung-burung kayak gitu tuh untuk hiburan di ini Mas, di mana? Ulang tahun. Nah. Jadi diundang, dia main macam-macam, main Oh basket, iya, main benar. itu namanya. Untuk anak-anak. Jadi kan lumayan cari uang di sini. Iya. Tapi bukan dalam artian mengeksploitasi untuk dia cari duit Oh, enggak. enggak. Kan maksudnya kita menampilkan kebisaannya, keunikan dia, kecerdasan dia bisa Iya. ngikutin, bisa disuruh apa segala Bahkan macam. kebun binatang kan banyak untuk menampilkan seperti itu. Oh, untuk iya. menarik pengunjung kan, Ah. melatih burung-burung tersebut. Ada orang ahli-ahlinya untuk melatih-melatih. Karena kalau dia kita buat nggak nyaman, dia nggak bakal pintar kayak. Iya. Dia Yang kan ada. intinya dia nyaman dulu sama kita. Iya, Kalau dia kalau dia nyaman nyaman. sama kita, dia nggak bakal kemana-mana. Oh, kadang ya kayak di kebun binatang tuh ada juga buaya yang bisa cari cewek. Lain. Itu yang maksudnya. Oh, lain. Ya maksudnya buaya yang Ada lidahnya nggak? Yang biasanya burung nggak suka itu sudah terlalu nyaman, kita PHP-in. Oh iya. Ya benar juga, Pak. Nggak enak. Enak banget itu pasti. Nggak masalah binatang buas pun bisa, maksudnya Bisa friendly. friendly lah kayak gitu. Cuman harus Ah, gimana kontrol cara sih, handle-nya Mas. harus bener-bener. Kalau binatang buas banyak kan jenisnya one man Mas. Dia sama owner sama pemilik aja sih dia friendly-nya, tapi sama orang lain dia pasti nyerang. Oh. Dia defense-nya dia untuk defense diri dia dan owner dia. Itu Kalau owner aja. dia diganggu ya dia Itu defense. biasanya. Kalau binatang buas. Yang buas rata-rata sih gitu. Cuman nggak tahu juga nggak pernah pelihara. Iya. Ya. Takutnya. Terus Makanya- kalau kita seperti itu sih. Biasanya yang buas nih Iya, yang buas nih biasanya Yang playboy boleh. masalahnya. Oh, itu tadi kan yang saya sebutin tadi. Oke. Buas itu. Kelakuan yang kita bahas ya. Iya. Orang bahas bibi tanang juga. Berarti kalau itu saya tadi sih fokusnya ke yang hijau, berarti itu ya jantan. Iya, itu jantan. Kalau yang betina dia lebih ke merah. Warnanya merah. Cuman kita pas nggak punya juga si Sebenarnya betinanya. punya tapi udah ada yang adopsi. Udah ada yang Iya, adopsi. dulu nggak ada betina kan. Lebih enak, lebih enak ngelatih yang jantan atau betina sih? Sebenarnya Sama, sama aja. Sama juga. Karakter burung berbeda-beda. Oke. Kadang jantan juga ada yang nakal, kadang betina ada yang nakal. Burung itu kan karakter beda-beda. Kayak anak-anak lah. Dia suka, ada yang anak suka main, ada yang suka di rumah aja kan. Oh. Kalau yang suka main dia suka-suka dia. Oh. Ya kayak biasanya dulu kan betina itu suka-suka dia. Lepas pagi, sore pulang. Oh, memang. Kayak orang kerja. Kayak orang kerja itu. Kayak orang kerja lah. Lepas kadang pagi Ya. kita lepas dia mau berangkat kerja kita lepas, nanti kita istirahat aja kita panggil pulang dah. Gitu ada iya. juga. Ada juga macam-macam sih. Jadi unik-unik tergantung gimana Iya. kita belajar memahami dia ya. Ya, Iya. karakternya dia, sukanya dia seperti apa. Jadi kita latih ya skill dia sesuai karakternya dia. Kadang kalau pemula tuh nanya
karena dia bingung. Tapi lambat laun kalau dia fokus pasti tahu karakter semua burung. Oh nih burung ini kayak gini, burung jenis ini kayak gini. Masing-masing ada itunya. Iya. Intinya sih kita ya apa mencintai dulu lah apa yang kita Senangin. senangi. Tapi kalau misalkan dia dari lolo, maksudnya dari kita rawat dari kecil, biasanya tuh ya pintar. Jarang sih sebenarnya yang Iya. aneh-aneh tuh ya. nakal ya. Jarang. Oh, jenis paruh bengkok. Dia disiplin, kita juga ngajar dia disiplin dari Tapi jam pasti- makan dia segala itu. Iya, tapi pasti ada yang nakal. 1, 10 paling dia 2 yang nakal pasti. Yang nakal tuh biasanya musuh. Kalau udah hinggap ditangkap orang. Oh ya, itu nakal memang Pak. Benar. Nggak salah. Nggak mau dibalikin. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin hobi ada IG-nya? Ada. Komunitas, Iya, IG komunitas, Facebook komunitas, ada. Kobar Free Flight. YouTube-nya ada nggak? Itu ada Kobar Free Flight ada. Ya mungkin nanti bisa lah saya taruh di deskripsi atau mungkin terserah editornya enak dia naruh di deskripsi atau naruh di sini enggak? Siap. Ya Pak editor. Siap Pak editor. Saya itu cuman bisa ngomong aja. Kalau udah penasaran kan bisa ngecek di IG kita, Iya. Facebook kita, di YouTube kita kan Nah, ada itu. atau mungkin mau nanya-nanya kan juga Ya, boleh. boleh sharing boleh. Nah, juga nggak bakal dikacangin kan? Ya, Iya. Nah, satu lagi biasanya yang kita sering main tuh di Sampuraga Baru. Seringnya anak-anak ngumpul di situ main free flight di Sampuraga Baru. Kebetulan Sampuraga Baru dekat rumahnya beliau ini. Jadi kalau misalkan burung ada yang nyangkut, Trouble error lah. kadang dia yang mantau. Error kita bisa pantau, bisa bantu-pantau gitu kan. Karena kalau burung ini nggak semuanya kita harus semulus. Ya, Semulus kayak lika-liku kita gitu. gitu. Dia pasti ada lika-likunya. Kadang ada masanya dia error. Dia ada masanya dia dia lupa segalanya lah. Dia jenuh lah apa Pura-pura lupa ya kayak Iya, kita kadang iya, banyak kadang. hutang pura-pura lupa itu banyak ya. Betul. Tapi paruh bengkok biasanya makin tua kalau biasa sering interaksi sama kita makin pintar. Oh, Biasanya. makin tua makin Iya, pintar. ini apalagi kalau yang jenisan kondor kayak gini, dia kalau meskipun udah kawin, biasa kan udah kawin nih balik ke jiwa alamnya nih. Kalau dia sudah habis kawin, udah nelor, anaknya udah netas, Kita mainkan lagi masih bisa. Kalau yang jenis tetap ini dia pintar. walaupun dia punya telur punya dalam kandang, kalau kita kangen sama dia kita keluarkan jadi tetap keluarga kita, main sama kita juga, main di badan kita walaupun ada pasangannya, Iya. Oke. main sama kita. Nanti kalau udah bosan main kita masukin lagi sama pasangannya lagi. Tetap setia sama ownernya. Oke. Belum setia sih, termasuk belum setia ini. Termasuk burung setia. Pintar juga. Iya. Rata-rata memang semua burung hampir setia. Setia. Ada. Ada juga yang nggak setia. Uniknya juga kalau paruh bengkok nih kita batuk sedikit di rumah, yang lain batuk nih. Kalau kita sendiri batuk, dia udah bunyi. Responnya kuat. Gitu. Pintarnya dia gitu. Kalau kita baru pulang dari jalan, suara motor kita masuk ke garasi gitu, kalau bunyi-bunyi dia. Sudah tahu deh. Kalau kita nggak datang nggak, kadang cium bau kita pelan-pelan gitu masuk bunyi, kita nggak bunyi apa dia juga tahu. Dia tahu. Instingnya kuat sih mas. Pintar. Pintar insting. Auranya datang nih. Ada di Aura jahat ya tadi. Kalau orang mau ngejual, aura mistis ini kan. Aura mau jual nih. Tapi kayak gini boleh nggak ngerokok nih? nggak apa-apa. Kalau mau ngerokok ngerokok aja, nggak apa-apa. Aman. Penting kan burungnya nggak ngerokok. Iya. Soalnya ada cerita lucu juga nih, Hmm. bahas masalah rokok kan masnya nih. Jadi burungnya nih teman-teman ngerokok kan, sorry ya, ngerokok. Terus rokoknya diambil sama ini, Burungnya, sama dicuri. burungnya, dibawa Nakal terbang. dia. Itu kayak nakal kayak gitu. Jangan ada saya ngerokok dia ada yang rokok kita enak, dia datang pundak ini dan bentuk gitu bawa kabur. Bawa kabur. Balik lagi bawa rokok lagi. Rokok itu. Itu udah karakter sih nakalnya dia sih. Dia sebenarnya ngajak main aja interaksi sama kita. Cuma kadang kita mikirnya ya Allah nggak paham aja nih orang pengen Lagi enak gitu. Lagi enak-enaknya dicabut tuh bilang. rokok mana nih? Tapi lucu itu sih mas tuh mas. Kalau kadang kita posting tuh jadi lucu malah videonya tuh. Dia bawa rokok, tapi nggak kena apinya, pintar dia juga di situ tuh. Dia Kan nggak tahu nih kita kan. Mobil filter ada. Filternya ada di situ filternya. Bukan kita nyiksa, tapi kita nggak tahu karena dia sendiri. Ya, jadi mungkin lebih baik mungkin pada saat latihan atau Iya. pas free flight itu lagi main-main mungkin jangan ngerokok lah ya. Iya, harusnya. Takutnya kan dia malah
apa segala macam kan Bikin bawa api. apinya. Bikin apinya kan kasihan. Jarang ya kita makanya kalau udah main tuh biasanya kita taruh di pangkringan atau di box semua baru kita apa yang rokok lah. Cuma kalau untuk main waktu kita minum kita jarang merokok lah. Soalnya rokok nggak kehisap juga kalau dia udah jauh mainnya. Panik kita. Guru nggak balik. Panggil terus namanya kan. Dia makin jauh hilang kadang. Kita tunggu aja nanti balik lagi dia nongol. Jadi setiap dia flight terbang Iya. itu kita langsung drastis balik gak nih? Balik gitu gak sih? Enggak sih, kalau yang udah terbiasa enggak. Oh, Kalau udah yang terbiasa. baru biasa gitu mikirnya. Duduk. Udah mahal gak balik Kan kita udah paham karakternya. Ya, contohnya gini, kalau kita kan kadang nih mau bereksperimen, maksudnya mau coba sport baru, yang menantang nih, yang banyak waletnya. Walet kan suka ngejar. Oke. Nah, contohnya kayak di Kampung Pelangi, karena kita coba-coba tadi, kita mau Takutnya coba-coba. error sih mas, burungnya itu aja sih. Kalau error dia takutnya dia tujuannya tuh beda gitu. Awalnya dia ingatnya owner, ketika dikejar itu kan panik dia Takut. error. Nanti dia terbang jauh, habis itu dia hinggap dia baru bingung nyari ownernya. Nah itu yang bikin dia kita bilang biasanya error. Iya. Tapi balik tuh pasti. Balik. Kadang nggak balik mas, kalau sudah error gitu dia bingung nyari ownernya kan dia nggak Apalagi tahu. mungkin kejauhan Nah mungkin. kejauhan iya, dia dikejar itu predator, Iya. kejar walet, kejar predator, biasanya dia panik, dia bingung, terus ketika dia hinggap mulai tenang dia ingat owner dia bingung. Iya. Nah itu tugas kita, itu suka dukanya kita keliling ngejar-cari dia, nanti kita sambil peluit, sambil panggil namanya, kalau ada suaranya dia kan dengar suara kita teriak-teriak. Nah baru tahu kita panggil dia baru ngejar kita lagi balik. Oke, dia interaksi juga. Kalau terjauh-jauh kan kita nggak kedengaran suara kita, peluit kita nggak kedengaran. Oke. Tapi waktu burungnya beliau ini, maksudnya pas kita main di Kampung Pelangi itu tuh ini Mas, udah jauh sampai mana? Udah hilang itu nggak tahu di Udah mana hilang, posisi. Sampai Bali Indah lah. Sampai Mungkin Bali ya. Indah, perkiraan sampai Bali Indah. Kemungkinan. Bisa balik. Saking pintar burung tadi. Sampai nitik udah nggak kelihatan. Bisa balik lagi dia. Balik. Itu sering mas, kalau pengalaman kayak gitu di Lamando pulang kampung aja itu burung hilang sampai berjam-jam pernah. Kita mainin spot baru, dia cuaca nggak mendukung, angin kenceng dia kebawa angin. Oh, Sampai hujan deras, habis hujan baru teduh, baru kita cari lagi. Udah biasa. Dia kalau dia memang instingnya dia kuat sudah jadi ya. Jadi nganggep dia matang lah sama ownernya, dia tetap bakalan nyari ownernya. oke. Tetap suara dia keliling nyari owner di mana dia kita manggil. Kalau ada owner di bawah kan kita dengar suara dia teriak-teriak di atas tuh. Kita panggil juga dia pasti turun. Langsung turun. Ya gitu dia biasanya. Itu sih kalau sudah usia matang mas, sudah burung udah jadi semua skill sudah jadi semua. Iya. Burung sudah matang semua biasanya seperti itu. Kita bebas mau main di mana. Nah karakter masing-masing. Masing-masing. Kalau burungnya belum jadi jangan coba-coba. Iya. Iya. Tapi meskipun burungnya sudah jadi, tetap kita kenalkan. Oke. Jadi kita taruh dulu di tangan. Ah, Biar dia lihat adaptasi situasi dulu, Hmm. semenit atau 2 menit, baru kita lempar. Oke. Gitu. Meskipun spot baru. Ya. Kalau Gimana tuh? banyak orang nanya kenapa milih hobi burung nih burung. yang free flight gitu. Yang Kenapa ekstrim nggak- lah ya. Kenapa Lebih nggak ekstrim. yang lain kayak gitu? Keunikannya apa sih? Coba Arif. Sebenarnya sih kalau keunikan nilai plusnya sih kalau saya pribadi ya, entah kalau teman-teman ya. Kalau saya sih ngeliatnya burung tuh bisa terbang bebas, terus dia balik lagi sama kita, terus bisa interaksi, nggak melulu di kandang, ya kan? Juga kita kasih kebebasan lah. Kebebasan dia tetap kita kasih. Untuk hakikatnya dia terbang kita kasih dia terbang. Iya. Iya. Makanya tiap hari tadi kan dibawa terbang. Dibawa terbang, bawa latihan. Kalau misalnya nggak sempat ke lapangan, di rumah kadang dilepaskan, yang penting dia Main terbang nanti kan dia balik lagi. Intinya tuh kayak drone. Ya. Tanpa remote lah. Drone tanpa remote. Tanpa remote benar juga sih ya. ya. Balik lagi. Itu kan prinsipnya pribadi ya masing-masing. Kalau Masing-masing, kita handle burung, kenapa kita pilih burung? Ya itu kadang kan ada juga yang hobinya adrenalin, ada juga. Cuma kalau kita sih lebih menanam karakter sih mas. Kita Safety lah. di sini apa ya, senang kita interaksi sama binatang, tapi kita interaksi. Ini bukan binatang, bukan peliharaan kita, ini partner kita. Kalau kita anggapnya gitu. Iya. Ini dia partner kita. Kalau orang kan nganggap nih peliharaan nih di dalam kandang gitu. Kalau kita enggak, kita nganggapnya partner. Kan hobi masing-masing kan, orang ada juga yang hobi memang di kandang nggak salah sih. Iya. Kalau kita lebih ke apa, partner, kita punya partner, tapi binatang partner nih, partner kita bisa terbang gitu loh. Bayangin aja sama kita punya partner bisa terbang. Kita teman sama Superman. Oh iya kan? Saya paham. Ngomongnya saya paham. Iya. Kalau temenan sama Iron Man, oh dading. Kalau sama Hulk bisa jadi duit ya malam. Oh iya benar juga.
untuk biayanya per bulan? Range untuk pengeluaran Iya. ya. Tergantung size. Kalau makan ya sebenarnya nggak boros. Nggak boros. Nggak boros. Kalau makan tuh nggak boros. Paling kisaran sekitar 200 ribuan lah 200 ribuan satu bulan. Sudah plus vitamin sih. Sudah sama vitamin. Karena kan makanan ini mudah kita cari, mudah didapat toko, terus di apa namanya di sayur juga ada jual. Nah kayak misalkan jagung, gitu kan, buah-buahan, sayuran. Buat vitamin dia kan. Kalau pakan lolohnya Ada anak-anak pakan nih khusus. tetap beli yang maksudnya yang bagus lah Mas lah. Iya. Karena apa, Nah, premium. manusia namanya makhluk hidup, Iya. Vitamin buat tercukupi. tubuh kita juga Iya. pastinya yang bagus. Yang bagus, yang Supaya- sehat. Iya. Kayak partner kita sehat, ya terbang dia sehat gitu Iya, kan. Betul sekali. Bikin kan Superman terbang oleh Kalau lapar kan, kalau lapar Ada gizinya tuh. kurang gitu. salah makan nih kan. Gizi dia kurang kan gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya sih seperti itu sih Mas. Ah, ah. Kita lebih memilih untuk kesehatan dia sih sebenarnya ya kita malah lebih daripada ownernya sebenarnya sih. Ah, iya sih. Kita Makanya- vitamin dia kita cukupi, makanan Ah. 4 sehat 5 sempurna. Nah, kita owner aja kan enggak 4 sehat 5 sempurna. Ya kan? Sebenarnya nasi sama gorengnya. Dia mau Menjadi. buahan oke, Makan bijian mie. oke. Oke. Bubur lolohnya yang premium high gitu kan Ah, juga oke. Belum vitamin tambahan dia untuk Nah. stamina, untuk jaga bulu dia tetap bagus. Daya tahan Ada tubuh. lagi Ah. daya tahan tubuh dia biar nggak mudah terserang penyakit, nggak ada sendiri. yang paling rentan nih hobi kayak gini apa sih? Misalnya dia sakit apa gitu. Biasanya Jamur mungkin, Radang kutu. ya kita apa sering enggak? lihat. Radang. biasanya itu radang, Oh. radang sama ini apa namanya pencernaan. Pencernaan flu biasa gitu. Apa mungkin makannya terlalu keenceran, mungkin kayak yang apa sih tadi? Ini tuh Buburnya. enggak buburnya. Sebenarnya sih kendala itu Mas yang paling riskan di ini perubahan iklim biasanya, karena kan kita adopnya rata-rata nih burung ini kan nggak ada di sini, burungnya dari Jawa, jadi harus Beradaptasi. beradaptasi lingkungan. Ya. Terus misalkan di sana kan adem, terus di sini Panas. tropis panas sekali. Biasanya itu banyak yang kena radang kayak gitu. Sama Biasanya kayak gitu. kita kan kalau ke Italia pasti radang. Ada beradang. Kadang duitnya. Radang tenggorokan, radang duit, radang berat. Nah, karena perbedaan iklim. Tapi cepat aja kan proses Adaptasi. penyembuhannya segala macam. Kalau kita tangani dengan benar cepat Mas. Cepat. Ya, kalau kita tahu dah dia Salahnya. sakitnya kenapa ya, murung kan, Ah. cepet aja. Oke. Kendalanya tuh cuman ini apa namanya untuk toko yang ngejual obat di sini Nah, tuh susah. betul. Nah, jadi kita harus pesan online Oh. beberapa hari. Kayak kita harus Jadi- ready semua. Oke. Jadi untuk mensiasati itu paling enggak kita belajar lah dari yang Herbal. ada di sekitar kita. Kan banyak tuh Ya, tanaman, siap. tumbuhan yang Ya. bisa jadi obat. Tuh banyak. Jadi kita ngulik-ngulik di Google, belajar, tanya sama yang teman-teman di luar kota sana yang biasanya kalau pakai obat herbal dikasih apa, misalkan sakit ini kasih Oh, apa. iya. Karena tentunya binatang kan yang kayak gini hidupnya di alam segala macam, pada saat dia nggak enak badan segala macam pasti dia makannya yang herbal. Dia mencari sendiri. mungkin dari nenek moyangnya makan apa dilajarin kan dia cerita apa makannya apa sama kayak manusia sih. Oh, dading. Entah mungkin dia makan pucuk apa segala macam kan. Iya. Ya, juga enaknya kan kita bisa sharing tuh di komunitas kita, nggak cuma di lingkup kita aja Mas. Oke. Komunitas kita luas. Kita ada grup di situ di Facebook itu komunitas Free Fly Indonesia. Oke. Ada Betet Laskar Betet Indonesia. Oke. Ada Bayan Free Fly Indonesia. Ada Sankonur Indonesia. Itu ada Labat. semua. Ada semua. Labat semua ada. Di situ ada tempat kita berdiskusi. Tempat Kita nggak sharing. sendiri, walaupun kita main sendiri, tapi tempat berdiskusi kita luas. Seluruh Indonesia. Kita tanya di situ burung kita sakit apa ya, kondisi seperti ini. Itu biasanya ya masternya khususnya biasanya ngasih komentar. Ini Oke. sakit ini, obatnya ini. Oh. Nah itu jadi kita lebih mudah sih untuk penanganan lebih cepat itu sebenarnya. Iya. Dan juga Apalagi belajar. kan di era sekarang semuanya kan pakai HP, Iya. pakai Iya. internet, HP lebih mudah. Dipermudah lah ya. Misalnya kita mau tanya-tanya pasti dijawab Iya, tuh sama yang iya. udah Ya, ahli-ahlinya, sinyal, ada ya. pro-nya lah. Rata-rata sih gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu
apa namanya, nanti kalau aku pelihara gitu, Iya. kalau ada apa-apa nanti gimana penanganannya. Iya. Sekarang kan canggih, nggak ada alasan lah kalau nggak bisa. Iya Iya sih. kan, tergantung orangnya Iya. masing-masing. Semua makhluk hidup itu pasti bakal nemuin ajalnya. Oh. Nah, ya, jadi kita nggak perlu takut nih. Kita Iya. belinya berapa? Ntar kalau mati ya sudah, itu berarti memang sudah kehendak Iya. yang esa ya kan. Iya. Bukan dari kita udah maksimalin makannya, terus vitamin dan segala macam kita maksimalin, tapi kalau memang sudah saatnya dia mati ya mau kayak gimana, ikhlaskan aja ya kan. Paling tua umur berapa sih kalau jenis apa? Kalau paruh bengkok ya ke rata-rata sih di atas 5 tahun. Kalau Di atas 5 tahun biasanya. Hmm. Bahkan ada yang sampai 100 tahun. usia Ah. parrot itu panjang mas daripada Usianya burung panjang. biasa. Itu keunikan parrot dia usianya Iya. Oke. Jadi khususnya kayak misalkan jenis kayak makau tuh nanti bolehlah teman-teman searching di Google ya atau di YouTube. Nah, itu umurnya lo puluhan tahun, 50 up rata-rata Oke. umurnya. Yang pelihara masih anak-anak ya kan. Hmm. Bentuknya kayak gitu, terus si pemiliknya sudah tua, bentuknya masih sama seperti itu. Oke. Tapi dalam tanda kutip makan yang berkualitas. Oh, Ya, oh, makan Intinya dari segi makanannya dia segala umur macam. dia panjang. Perawatannya. Dan yang kayak komunitas ini kan pastinya memprioritaskan makanan yang Iya. bagus, Gizinya cukup segala macam. Insya Allah dimaksimalkan lah ya. Namanya kita sayang tadi kan sama Ah. partner kita, Iya, kan nggak mungkin. dari ya kalau kita sayang sama partner kan semuanya kita kasih yang fasilitasnya yang Terbaik lah. terbaik lah mas. Ya dari kandang pun kita juga kasih yang terbaik, dari makan kita kasih terbaik. Ya rumah dia anggaplah terbaik juga lah, enak dia nyaman di situ lah. Kasihan juga soalnya kan udah kita pelihara, harusnya kan hakikatnya dia bebas dia. Iya, hakikatnya. Jadi apapun yang kita pelihara itu wajib kita perlakukan dia Iya. dengan semestinya. Iya. Artinya sudahlah memelihara disiksa lagi kan Iya. ya, kasihan ya. Kita aja nggak mau tuh kalau misalkan dikurung. Iya kan, kalau kita dibalikan, kalau mereka melihara kita gimana coba ya kan. Betul. Di dalam penjara Nah, kita kan iya. kasih makan aja tiap hari kan. Iya. Kadang ada orang waktu kita kehilangan burung, misalkan kehilangan burung, terus kita share di grup kicau atau gimana, ada, mas kok burungnya dilepas-lepas sih mas, kayak Jadi gitu. kalau hilang dicariin. Kalau bilang cari Oh sih, kalian ya itu rasanya kayak udah dingin. Itu maksudnya kayak kita edukasi sih sebenarnya biar mereka semua tahu bahwa kita ini free fly itu ya kalau memang orang awam sih nggak tahu sih mas ya. Iya. Bahkan kalau free fly itu internasional mas, seluruh dunia ada. Oh. Bukan bener cuma ya. di Indonesia aja. Kita burung itu memang kita latih ya, sengaja kita latih, memang kita lepas Iya. itu banyak dari dalam masa pelatihan. Ya kayak kita anak kita ajari jalan, kita ajari lari, dia lari hilang. Anak kita main ya kan, Sama, sama Mas. tetangga Maksudnya, maksudnya. kalau kita Seperti mau itu. main burung itu tuh untuk kicau, maksudnya untuk free fly, tapi kan pasti bakal balik ke yang punya. Tapi kalau kayak gini ada event perlombaannya nggak sih? Kalau event sementara di tempat kita ini belum ada. Oke. Di tempat kita khususnya di Pangkalan ini. Tapi kalau di Jawa sana ada. Oke. Ada macam-macam sih, lomba trik, lomba free fly. Oke. Tapi kalau untuk khusus ini kan lomba free flight-nya, Iya. yang dinilai apanya tuh biasa? Ketangkasan. Pada saat dia cepatan balik atau gimana? Jadi misalnya gini nih, dia kita lepaskan terbang kan jauh dengan waktu yang ditentukan oleh panitia. Misalkan 10 menit Oke. dia harus terbang untuk 10 menit. Setelah di menit 9.40 atau 9.50 wajib owner atau si pemilik Menarik. untuk panggil. Menarik. Dia datang. Dia Nah, kalau misalkan dia tepat datang sebelum 10 menit. sebelum 10 menit, nanti kita lihat nih siapa yang paling Lama lama dan sebelum tepat. 10 menit. Sebelum 10 menit. Yang lama dan tepat. Artinya dia itu misalkan di menit 9.40 itu udah mutar di sekitar kita, cuman turunnya nggak sama kita. Nah, nggak sama kita. Berarti miss tuh. Ya, Ya, miss. yes. Berarti kan nggak tangkas tuh Ya. antara burungnya sama si Ownernya. ownernya. Pemiliknya. Nah, Terus kalau juga nyangkut, Itu miss juga. dia juga. juga. gitu. Jadi kalau misalkan dia terbang,
1 menit udah mau balik kita usir nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, kita suruh terbang lagi sampai waktu yang ditentukan dia balik. sampai ditentukan dia balik. Oke. Iya, yang nggak ada maksud buat nyiksa ya Mas. Iya. Bukan. Cuma melatih ketangkasan. Iya, ya, melatih Pak. ketangkasan. Karena kalau nggak terbang ngapain lagi dia? Sama aja mungkin kayak grup kicau burung kicau kali ya. Burung berkicau Kan ya. yang Durasi. ketangkasan. ya. Ketangkasan berkicau. Sama. Dan Sama. Anda salah satu jurinya, Pak. Ya, dia suka juga main. Biasanya juri itu banyak, Pak, sama sarapahnya. Ketangkasan. Besok juga dia jadi juri free flight main. Insyaallah. Ya undang-undang lah kalau pas ada event kan. Nah, insya Allah Mungkin, kalau misalkan banyak antusiasmenya, terus yang main juga semakin banyak, Oke. kita adakan tuh boleh, Ya, ya kan? ya. Untuk sebuah apresiasi dari pelatihannya ke burungnya, kan terus antara ada nilai plusnya lah. Maksudnya aku dipelihara nggak cuman untuk dipelihara aja, ada ini aji ketangkasan juga. Setidaknya kita mengetes kehebatan dari yang kita pelihara. Maksudnya betul. pada saat juara segala macam tuh ada kebanggaan tersendiri. Iya, Nah, Berarti kompetisi sukses lah, kompetisi lah. kita sukses nih, Iya. apa segala macam. Siapa owner yang paling jago nih di linknya? Oke, itu kan bisa menambah nilai jual. Nah, betul betul Ya sekali. kan? Ada jualan, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Iya, tetap hasil. Iya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya, Ada ading kadang-kadang kalau musim dingin. Jadi seru juga nih teman-teman yang mungkin punya hobi yang sama atau profesi yang sama, yang awalnya belum tahu adanya komunitas ini, mungkin bisa-bisa lah ya gabung. Ya, Segala macam, hubungin Instagramnya atau Facebooknya, segala macam. YouTube-nya pun ada. Mungkin banyak ya, mungkin channel YouTube yang ngasih konten-konten Banyak. kayak free flight segala macam. Banyak, Mungkin bisa dilihat ya. Kita take free flag aja keluar semua. Pasti keluar. Seluruh Indonesia itu ada. Oke. Pasti Nah, ada. untuk free flag sendiri jangan takut sana melihat burungnya mahal-mahal enggak. Kalau kita free flag sebenarnya kalau kita melatih bukannya kita so hebat atau menggurui ya Mas. pengen kita belajar. pengen belajar untuk free fly itu kita dari yang kecil dulu deh. Dari Gitu. kecil. Kita enggak apa sama mana-mana langsung kita suruh beli yang ini yang mahal. Enggak. Kita kalau untuk Kita hobi welcome. kita lajarin dari dia mengikat chemistry dulu sama burung itu kita yang kecil yang murah dulu lah. Ya. Kayak Yang parkit, 70.000 pun kita baby- maksudnya tetap kita terima baby gitu. parkit, baby lobot itu kan bisa kita latih juga. Itu Iya. harganya juga murah gitu kan. Habis itu dia mencoba untuk melatih, membesarkan dia dan dia sukses. Kalau sukses kan dia nanti upgrade sendiri gitu loh. Oh iya, sih, bisa maksudnya ada memahami. keinginan sendiri. Iya. Betul. Kita sih untuk saranin sih dari yang kecil dulu sih gitu. Ah. Coba aja dulu yang kecil. Kalau udah kecil udah mulai sukses, Ya silakanlah. Soalnya kita ngalamin juga dari situ Mas. Dari yang kecil. Tahapnya dari yang kecil dulu gitu. Takutnya pas udah Main beli yang double, mahal, Iya. Nah, Iya. free flight, mau langsung Hilang. free aja, Pak. Soalnya saya rada nyesal juga Mas ngajarin beliau nih main burung yang kecil. Akhirnya beli yang juta-juta. dari yang kecil ya ajarin. Jadi semua burung pernah dicoba. Oke. Dia free. Kalau coba mulai mainnya. kalau free takutnya kalau orang coba-coba kan ya itu lah kalau kadang aku kita kan maunya bisa beli yang mahal aja, beli mahal kita main, kita sih nggak saran seperti itu. Main mahal udah lepas free ternyata error burungnya hilang, dia terus besoknya nggak mau main lagi kan kalah. Percuma. Mending kita melajari dari yang kecil, Yang deh. kecil. yang kecil dulu Yang biasa murah. lah dulu, yang standarnya Iya. lah, Yang bisa murah dilihat kita- segala macam. Kita nyari chemistry-nya dapat belum? Kalau udah dapat chemistry-nya kan enak. Iya. Ya Karena- terserah lah dia mau beli yang Iya, jutaan segala iya. macam. Karena justru yang kecil tuh yang banyak menghibur kami nih. Oke. Jadi biar dia dilepas main di sana. Kadang pas kami mau pulang baru dia mau pulang ke kita. Oh. Kelihatan. Jadi lucunya di situ yang kecil-kecilnya. Kecil itu bandel. Nah itu kalau dia sukses melatih yang kecil pasti dia yang besar juga enak gitu. Karena kecil itu bandel dia. Bandel tuh Bandel bonding banget. maksudnya terikat sama ownernya pintar. Ah. Cuman dia main-main. Suka-suka dia. Kadang-kadang kayak gitu. Gak bisa didisiplin, kita nggak bisa diatur, maksudnya kita latih untuk disiplin dia susah. Iya. Kalau burung besar dia lebih disiplin. Iya, berarti kecil tuh ada nggak tahu diri sih. Iya, kecil nggak tahu diri kan, akal kan. Masih bocil namanya. Iya, masih bocil lah, rambut masih buat matahari tuh. merah. Tapi apapun burungnya, maksudnya kalau mau main free flight, silakan, monggo kita welcome Oke. untuk main. semua teman-teman yang misalkan sebelumnya pengen main terus bingung, bolehlah datang kita. Kadang kalau kita main nih biasa di Sambraga Baru, hampir setiap sore sih sebenarnya nggak ada Oke. jadwal tertentu, hampir setiap sore. Main. Insya Allah kalau nggak ada
kehalangan misalkan kayak hujan, terus pas kebetulan ada kegiatan di rumah dan sebagainya, biasanya kita tetap main di situ. Oke. Monggo, walaupun dia nggak mau beli atau apa sekedar tanya lah dulu kan kita main. Kadang yang nggak punya burung juga tetap Kita welcome main. mau foto-foto monggo selalu Nggak apa-apa ya. Iya. kita welcome. Mas. Nah, welcome kita komunitas nggak membatasi ini. Oh, kamu nggak bawa burung, nggak usah. Nggak gitu kan. Bawa. Oh, bawa. Mau lihat. Nggak beda cerita lah. Bahaya pak. Iya. Ambigu itu pak. Iya. Itu kita sih welcome aja sih. Monggo silakan nih mau main, mau tanya-tanya, mau ngobrol sekitaran burung dia boleh. Mau berminat nggak berminat terserah. Iya. Kita kan cuma welcome mengedukasi aja sih. Kita yang mencintai binatang seperti apa itu aja sih. Iya. Nah saya mau tanya nih, saya kan salah satu orang yang sukanya sama gagak. Oh, Jujur iya. kalau disuruh pelihara burung, disuruh pilih apa gagak. Kenapa? Karena konteksnya ya suka aja ngeliat dia hitam tuh. Sangar ya Mas. Burung cemani lah saya nggak hitam kan apa segala macam itu bisa free flight juga. Bisa. Free flag banyak itu gagak. Itu Iya, ada gagak tuh Indonesia ada. cerdas juga. Free flag gagak Indonesia ada. Tercerdas kalau Sebenarnya versinya tuh Cerdas, kalau cerdas. teman-teman bilang sih ya, cuman kita belum pernah pelihara nih. Teman-teman bilang di sana sih yang paling cerdas, yang paling setia itu gagak. Gagak. Oke. Iya. Gagak. Gagak tuh paling setia, paling cerdas. Gagak tuh bisa tahu tuh pemiliknya. Oke. Dia bisa, maaf nih ya, kalau gagak tuh bisa punya dendam. Nah, kalau kita misalkan nih pelihara gagak terus kita ngerasa dikasarin apa, dia bisa dendam tuh sama yang ngasarin. Berkali-kali. Gagak itu itu burung purba itu kan Mas. Dia dari Tapi itu boleh nggak sih dipelihara? boleh. ada sebagian yang boleh dipelihara. Ada yang enggak. Ada 2 jenis yang bisa. Kalau gagak yang hitam polos itu bisa. Yang hitam banget Kalau yang biasa kita terbang di atas itu. yang menurut syariah kata orang ya, cuman kita nggak tahu amat. Menurut syariah sih katanya yang hitam polos tuh boleh, yang ada putihnya itu nggak boleh. Oh. Katanya haram, katanya. Karena dia makan apa gitu nggak? Bukan perilakunya. Oh. Mungkin ya perilakunya. Ya mungkin bisa lah nanti kalau saya ada pundi-pundi keuangan saya. Nah, boleh adopsi. Maksudnya boleh nih gabung kalau punya gagak. Nggak ngecelakain kan? Enggak. Tapi kami masukin dulu burung. Oh gitu. Oh berarti sama kayak elang. Enggak. Enggak. Dia enggak predator dia. Dia nggak predator. Gagak lu dikasih buah-buahan makan. Ah, iya makan. Dan gagak itu ya memang burung pengingatannya kuat Mas. Dia yang katanya orang-orang yang pernah cerita sama kita itu senior-seniornya ya, itu burung itu kalau kita pelihara dari lolo sampai dia mungkin usia setahun 2 tahun terus dia hilang nih, kita lepas di alam, bisa tahun 2 tahun nggak ketemu kita bisa dia ingat nama orangnya, Bisa balik. pemiliknya bisa balik, bisa ingat dia dipanggil pemiliknya tetap balik, tetap respon. Kalau Padahal dia posisinya di situ ya. setahun 2 tahun dia nggak ketemu pemiliknya, ternyata dia setahun 2 tahun kemudian ketemu pemiliknya nih, dia dipanggil tetap respon, dia tetap ingat. Daya ingatnya kuat. Jenis gagak sih kata senior kita sih, kita nggak tahu, baru senior belum nyoba. Ya mudah-mudahan lah nanti. Siapa tahu saya ada rezeki kan. Saya bisa nih main gagak nih. Maksudnya saya ada teman main burung. Burung yang bisa di itu. Maksudnya saya juga kalau burung di kandang kan kasihan. Kalau saya pribadi, maksudnya kalau bisa dimainin kan lebih asik. Cuma lebih asik kita main-main sama dia. Ya beda kan kalau orang yang mungkin hobinya burung kicau, ya Berkicau. kicau. Memang dia speknya kicau ya kan. Dia spek dia ketangkasannya untuk kicau ya. Dia kan memang memperkuat ketangkasannya dia di Iya, kicau. suaranya lah, penyanyi lah Ya, ya. dia Kalau ini penyanyi kan lebih atlet. akrobatnya, atlet. Atletnya. Oke, fisik dia Penerbang. masih Sirkus ya. Kalau untuk kicau kan dia suara merdunya kan. Oke. Caranya. Jadi bisa nih teman-teman. Nah, udah berapa kali sih saya sampaikan teman-teman bisa gabung. Ada nggak pesan-pesan buat teman yang satu hobi? Habis itu teman-teman yang mungkin pengen juga gabung segala macam, ada pesan-pesannya bisa disampaikan dari Kalau- masing-masing lah teman-teman masing-masing. Kalau pesan dari saya sih semua yang misalkan kita pelihara atau kita tinggu ya, Ya. alangkah baiknya itu kita rawatlah dengan yang baik. Oke. Maksudnya segala kecukupannya diusahakan untuk tercukupi. Ya. Dan juga jangan anggap peliharaan ini cuma semata peliharaan. Iya, apapun itu bentuknya, hewannya seperti apapun, pasti itu ada ikatan antar pemiliknya. Jadi apabila misalkan peliharaan itu mengganggu ataupun lepas atau yang lain, mohon jangan disakiti lah, kasihan. Iya. Itu aja sih kalau dari saya masih pribadi.
Kalau dari Mas Reno. Serena. Ya dia sama aja untuk Mas Arif. Cuma kan kita kalau untuk melihara binatang mohonlah untuk komitmen. Yang terpenting untuk melihara binatang adalah komitmen. Oke. Sesibuk apapun kita, semarah pun apa kita, emosi kita lagi nggak baik atau gimana, kita harus komitmen. Kita peliharaan itu ya rutinitas seperti itu harus kita jaga seperti itu. Iya. Makan, gizi semua harus kita penuhi. Nanti jangan moodnya lagi nggak baik terus binatangnya nggak dirawat. Oke. Itu kan komitmen kita, harus komitmen untuk binatang kita. Disiplinnya untuk komitmennya harus dijaga. Prioritas lah kita, karena kita sudah ngadop dia, memelihara dia, ya kita harus merawat dia dengan Tanggung jawab kita lah. Nah, tanggung Iya. jawab kita, komitmen. Untuk burung sih harus komitmen. Kalau kita burung ya nggak tahu untuk teman-teman yang lain. Kayak itu aja sih. Nah, sini Eki. Kalau saya sih Mas pendek. Apa? Gagal coba lagi. Nah, kalau gagal jangan takut untuk Gagal. kegagalan. Buat teman-teman yang pengen gabung apa pesan-pesannya mungkin? Pesan-pesannya nih. Kalau yang mau gabung silahkan. Oh, silahkan. Iya. Monggo. Kalau nggak gabung ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dia punya niat atau suka sama yang seperti ini, silahkan. Untuk pintu kita bersilaturahmi Ya, dan terbuka. belajar untuk mengenalinya lebih luas terbuka sangat lebar. Iya. Ternyata dengan hobi kan silaturahmi juga Iya, Jaga. bisa. Nggak harus nambah jalin. teman. Iya, Nggak harus punya burung sih. Iya. Nggak harus punya burung kalau Gabung aja deh kita lagi Atau main, cuma mau pengen duduk. hiburan aja Iya, mungkin iya, mau lihat Iya, oh betul. ternyata ini burung, siapa tahu kan ketertarikan ada juga. Iya. Beli segala macam, belajar ngerawat dari kecil, belajar Iya. terbang, belajar cari duit terus. Sebenarnya kan ada tuh Pas pulang bawa uang gitu ya. sebenarnya kan ada tuh Mas yang kayak dia nggak punya alat pancing atau padahal dia cuma ngerekam tapi konten dia rame gitu loh. Oke. Cuman gara-gara nonton aja, maksudnya ngerekam yang ada aja. Siapa tahu lah kan, Iya. siapa tahu pengen bikin konten doang, Iya. jadi masalah. Nggak mungkin. masalah. Nggak merasa dirugikan juga ya kan Betul. kalian kan. Malah lebih suka dong. Iya, di expose terus nih ya kan. Promosiin. Promosiin nggak bayar. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sejauh mata memandang, obrolan kita nih udah kayak ini si burung terbangnya kemana-mana. Jadi itu mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang satu profesi, untuk satu profesi satu hobi seperti ini, atau teman-teman yang pengen gabung segala macam, mungkin bisa nanti ngubungin Instagramnya, komunitasnya, Facebooknya, apa segala macam, dan juga ada channel YouTube-nya. Bisalah tanya-tanya segala macam. Kalau mau pengen tanya-tanya, pengen gabung bisa. Mungkin teman-teman juga nanti bisa follow IG saya, bisa DM mungkin komunitas, hobi atau pekerjaan, profesi apa yang mungkin kiranya bisa kita bawa ke WB Talkfit. Nah, kita undang, kita ngobrol santai biasa juga seperti ini. Ya, tidak-tidaknya menambah informasi di ruang publik agar orang-orang bisa tahu ternyata ada nih komunitas ini, ternyata ada nih hobi ini, ada nih profesi ini di daerah kita. Mungkin bisa DM mungkin akan saya tampung dan akan saya baca lah, nggak mungkin nggak saya bacakan seperti itu. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih nih udah datang, menyempatkan waktunya, bawa burungnya apa segala macam ke sini. Hobinya terima kasih banyak, sangat terima kasih. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.